Saya akan menjadi pendeta dengan kaya raya. Kaya raya, saudara-saudara. Karena jadi pendeta itu enak. Apalagi kalau khutbah memberkati, menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya ilahana yasir lana umurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan dari Saifuddin Ibrahim ya. Kenapa selama ini Saifuddin Ibrahim selalu mencomot dalil ayat Al-Quran, hadis untuk dipelintir penafsirannya sesuka hatinya, yang tujuannya adalah untuk menyerang akidah umat Islam, terkhusus umat Islam awam ya. Ternyata ada tujuan ataupun ada misi di balik itu semua ya. Di sini Saifuddin Ibrahim juga mengakui bahwasanya dia ingin menjadi pendeta yang kaya raya. Seperti itu tujuannya yang lain ya. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Saya yang sudah jadi Kristen gak mungkin nyinggung Islam. Ngapain saya menyinggung Islam? Saya fokus kepada ayat-ayat yang saya kuasai dari Injil, dan saya akan menjadi pendeta dengan kaya raya. Kaya raya, saudara-saudara. Karena jadi pendeta itu enak. Apalagi kalau khutbah memberkati, menyelesaikan masalah. Berapa kali sudah Saifuddin Ibrahim selalu ngomong tetapi bertentangan atau berlawanan dengan kenyataan yang selama ini dia lakukan ya. Dia katakan dia tidak akan menyinggung agama Islam ya. Dia akan fokus dengan penginjilan dengan ayat-ayat yang dia kuasai. Itu bagus sih sebenarnya. Tetapi realita berkata lain sahabat ya. Apa yang dia omongkan, apa yang dia langgar, lah itulah Saifuddin Ibrahim. Kalau seandainya dia ingin fokus dengan Injil yang dia kuasai, ayat-ayat yang dia kuasai, terkhusus harusnya ayat yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel ya. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Nah itu fokus dulu saja di situ ya Saifuddin Ibrahim. Yesus mengajarkan ajaran yang pertama dan terutama adalah dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah fokus di situ dulu ya. Kalau ingin Anda itu menjadi seorang pendeta yang kaya raya, tujuan Anda kan seperti itu Den ya, ingin menjadi pendeta yang kaya raya, tetapi realitanya selalu menghina dan menyerang akidah umat Islam dengan mengesampingkan pokok-pokok ajaran Yesus yang ada di dalam Bible. Jadi ya seperti itu akhirnya, jadi pendeta terlantar, pendeta gembel, jadi pemulung internasional. Masa dibela-belain minggat ke Amerika karena menggondol donasi uang MKC. Di sana justru malah jadi gembel, itu kan tidak masuk akal Din, kalau selaras ataupun sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Kalau ingin menjadi pendeta yang kaya raya, memang harta duniawi lah yang engkau buru,
yang menjadi tujuan dan maksud hidupmu. Jadi semuanya serba uang, serba dunia, serba harta benda. Itulah alasan kenapa si Saifuddin Ibrahim ini lalu akhirnya murtad. Ya itulah yang dicari, tetapi selama ini belum dia dapatkan. Lalu dia melampiaskan semuanya itu dengan menyerang akidah umat Islam, terkhusus umat Islam awam. Ayah Muslim, Ayah Muslim, mama Kristen. Tapi kalau untuk memiliki keyakinan Islam sekarang tidak ada unsur paksaan dari keluarga, dari hati sendiri. dari hati sendiri. 22 tahun. Kuliah berarti sekarang ini. Namanya Agustina. Agustina Rika. Sekali lagi saya tegaskan, ketika Saifuddin Ibrahim dia mengklaim bahwa dirinya tidak akan mengusik Islam, tetapi realita yang bisa kita lihat sehari-hari di kontennya, di channelnya, dia selalu membahas ayat Al-Quran, selalu menghujat agama Islam, membahas ayat Al-Quran tetapi dipelintir penafsirannya seenak nudelnya, dan selalu menyerang akidah umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim demi memuluskan visi dan misinya, ingin memurtadkan umat Islam di Indonesia, khususnya umat Islam awam ya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya sahabat ya. Setiap hari kita bisa melihat di mana saja, tiada hari tanpa mu'alaf, atau setiap hari pasti ada yang bersyahadat masuk Islam. Seperti yang baru saja kita lihat, seorang gadis ingin bersyahadat dibimbing oleh Gus Ikdam di Majelis Sabilut Taubah. Terjadi kemarin pada rutinan malam Selasa ya, hari Senin tanggal 26 Juni 2023 malam Selasa di Majelis Sabilut Taubah di Karanggayam, di Kompleks Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 di Karanggayam Serengat ya. Seorang jamaah dari Malang, seorang gadis ini ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Gus Ikdam sebagai pengasuh Majelis Sabilut Taubah, sebuah majelis yang merangkul semua kalangan apapun boleh ngaji, boleh menimba ilmu di situ ya, tidak terkecuali para non muslim dari umat Kristen, umat Hindu dan lain sebagainya yang ikut mengaji di Majelis Sabilut Taubah di bawah asuhan Gus Ikdam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Setiap hari ada saja yang bersyahadat dimanapun tempat berada. Tidak terkecuali sekarang merambah ke majelis-majelis pengajian, yang notabene ada sebuah majelis di Sabilut Taubah ya, yang menampung semua jamaah dari semua kalangan. Tidak hanya orang Islam saja, melainkan non muslim boleh mengaji di situ. Dan dari situlah maka menjadikan asbab hidayah bagi seorang mahasiswi ini ya, yang lalu mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran di dalam agama Islam, dan lalu bersyahadat dibimbing oleh Gus Ikdam, pengasuh Majelis Sabilut Taubah. Nah sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudari non muslim yang di luar sana yang kritis dan logis
Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.